Shalom. Puji nama Tuhan kita bisa berkumpul dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa, saat ini kami mau datang ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini melawat setiap kami Tuhan. Kami ingin membuka hati kami ya Tuhan. Biarlah Engkau masuk dalam hati masing-masing kami ya Tuhan. Saat ini kami memberikan waktu yang terbaik untuk menyembah Tuhan.
kami saat ini ya Tuhan. Biarkanlah jangan lembut cuma saja yang mengatakan ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Biarlah setiap kami yakin Kau hadir Tuhan. Kami rindu untuk Tuhan bisa melawat kami Tuhan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi kelepasan terjadi Tuhan. Kelepasan terjadi di sini. Mari berikan waktu terbaik untuk menyembah Tuhan. Mari bawa siap pergumulan kalian, siap pengharapan kalian di hadapan Tuhan. Biarkanlah kami datang ya Tuhan, ingin memandang Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami ingin menghampiri tahta-Mu Tuhan. Biarlah kami mengalami Tuhan secara pribadi di tempat ini Tuhan. Beberapa hari lagi kami ingin mengakhiri tahun ini ya Tuhan. Kami ingin mengalami perubahan yang nyata ya Tuhan. Biarkanlah di keadaan dunia yang jahat ini Tuhan, Kau masih memilih kami ya Tuhan. Kau masih memandang kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang percaya ya Tuhan di tengah dunia ini ya Tuhan. Membawa terang-Mu ya Bapa. Tuhan, saat ini kami mau datang ya Tuhan. Kami yakin Kau hadir di tempat ini. Ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Mari rasakan Tuhan menjamah setiap kalian. Kami sembah
lihat isi hati kami Tuhan. Mari lihat isi. Inilah ungkapan hati kami ya Tuhan. Kami sungguh yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin Kau hadir Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau nyata. Kami percaya Kau nyata Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan kami Tuhan. Kemenangan terjadi di ku yakin kami yakin pemulihan terjadi, jalan keluarnya Tuhan kami rasakan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi Tuhan. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi di tempat ini Tuhan. Kelepasan terjadi di sini. Amin Tuhan. Sungguh kami meyakini ya Tuhan, ada kesembuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Ada kelepasan terjadi di tempat ini ya Tuhan. Ada pemulihan terjadi di tempat ini ya Tuhan. Menjelang di akhir tahun ini ya Tuhan, biarlah kami duduk diam lagi ya Tuhan, melihat setiap kebaikan Tuhan yang tiada habisnya atas hidup kami Tuhan. Kami ingin memuji-Mu lagi, lebih lagi ya Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan tempat ini ya Tuhan. Biarlah kami yang hadir di tempat ini ya Tuhan, membawa sukacita, damai sejahtera ya Tuhan. Kami ingin terus memuji Tuhan, karena penyertaan Tuhan selalu baru dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak, atas hadirat-Mu yang sungguh nyata yang kami rasakan di tempat ini. Hanya dalam nama mengucapkan syukur dan berdoa. Haleluya. Pakai kuasa
berduduk kembali. Sungguh agung perbuatan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang melingkupi kami dengan sayap-Mu Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku, dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Dengan sayap-Mu, naungiku, dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, akan terbang. ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Di saat Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang begitu luar biasa kami rasakan pada hari ini Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa anugerah Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga anugerah itu yang menuntun kami, memimpin kami ke dalam pengharapan yang kuat kepada Tuhan, sehingga kami mampu untuk melewati setiap tantangan hidup kami. Dan kami percaya ketika kami berada di titik di mana saat ini kami ada, semua karena perkenanan Tuhan atas kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami adalah umat pemenang. Kami percaya kasih kuasa-Mu melingkupi kami. Biarkan firman yang kami dengarkan hari ini Tuhan menjadi kekuatan baru dalam hidup kami, memimpin kami untuk melangkah dan menghadapi segala pencobaan, menghadapi segala tantangan yang ada di depan. Karena kami percaya kami adalah orang-orang yang menang di dalam Kristus Tuhan, sehingga kami bisa berjalan dengan
penyertaan Tuhan yang melimpah atas kami. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini, biarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan, Tuhan bisa bicara melalui hamba-Mu ini Tuhan. Semua materi firman yang telah dipersiapkan, Roh Kudus urapi, pakai sebagai alat-Mu Tuhan bagi jamahan-Mu Tuhan, bagi setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Kita bersuka cita hari ini ya, karena kita berkumpul kembali dan kita merayakan bersama-sama memuji Tuhan di dalam ibadah kita pada hari ini. Oke. Baik teman-teman, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing ya. Ya, kita buka di Matius 4 ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca bergantian ya. Saya ayat pertama, lalu teman-teman ayat selanjutnya kita bergantian. Ya. Judul perikopnya di sini pencobaan di padang gurun. Oke, ayat pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Oke. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara, bulan ini kita sedang merenungkan bersama-sama dengan tema umat yang berkemenangan gitu ya. Nah, mungkin perikop ini juga udah ini ya, alur ceritanya sudah hafal ya, seperti ini atau mungkin ini sering sekali kita dengar ya perikop ini. Oh, ini nanti arahnya akan seperti ini. Nah, tetapi saya merenungkan tentang umat yang berkemenangan gitu. Oke ya, kita percaya bahwa kita semua adalah umat berkemenangan. Nah, ini status yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Status kita adalah umat yang berkemenangan. Ini status, oke kita aminin. Nah, ini kita bisa lihat di 1 Korintus 15 ayat 57 ya, bahwa kita dijadikan umat berkemenangan oleh karena Yesus gitu, saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tetapi umat yang berkemenangan gitu ya, seringkali benar nggak sih kita ini umat yang berkemenangan gitu ya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Benar nggak status itu benar-benar kita rasakan? Gitu. Ini kan status ini tanpa kita lakukan sesuatu ya, secara pasif kita menerimanya gitu, bukan hasil dari pekerjaan kita karena kita saleh, karena kita berbuat baik dan segala macam, tetapi ini adalah anugerah semata-mata yang Tuhan berikan secara sepihak kepada kita. Nah, tetapi kemenangan ini hanya sebagai konsep ya, tahu itu kita umat pemenang, kita pasti menang gitu. Banyak sekali orang Kristen tidak mencerminkan kemenangan itu di dalam kehidupannya. Nah, pada saat ini kita akan belajar dari masternya gitu ya, dari Yesus. Yesus yang hidup benar-benar sampai ketika dia lahir, pada akhirnya dia mati di kayu salib dan akhirnya dia bangkit. Dia menunjukkan kemenangan itu. Nah, kita mau belajar dari masternya gitu ya, dari gurunya, sang guru, sang petinggi gitu ya. Seperti apa hidup kemenangan. Nah, ini mungkin juga banyak yang berpendapat
Gak bisa kita belajar dari Yesus. Yesus beda ya dari kita gitu. Dia kan gak pernah mencicipi nikmatnya dosa gitu. Atau mungkin Yesus itu berbeda karena dia nggak ada benih ilahi di dalam, nggak ada benih dosa gitu. Udah lahir udah ada benih ilahi di dalam dirinya. Nggak bisa kita belajar atau kita membandingkan kita dengan Yesus, terlalu jauh gitu. Nah mungkin ini juga nggak bisa gitu. Yesus terlalu sempurna untuk kita bisa belajar dari Yesus bagaimana dia hidup berkemenangan. Ya wajar, Yesus 100% manusia dan dia 100% Allah gitu. Wajar dia bisa menang itu semua. Kita nggak bisa belajar dari Yesus gitu ya. Nah mungkin ini banyak pendapat yang seperti ini gitu. Nah tetapi kalau kita lihat dari perikop ini teman-teman, Bapak Ibu ya, jenis pencobaan yang diberikan ini ya kapasitasnya besar sekali. Waktu iblis mencobai Ayub, iblis datang dulu ke Tuhan ya, kasih ini dulu, diskusi dulu dengan Tuhan, di screening lah, seperti ini. Terus kan iblis sempat diskusi mau supaya menghabiskan, tapi kan Tuhan bilang jangan sampai dia mati, Ayub mati. Di screening gitu ya, disaring, dipilih. Nah, tetapi pencobaan yang Yesus alami di sini, ini kapasitasnya sangat besar gitu. Nah, di ayat lain dikatakan ya bahwa Tuhan mengizinkan pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita, karena memang dibatasin gitu. Nah, tetapi pencobaan yang di sini, oke, Yesus ada 100% Allahnya gitu. Nah, pencobaannya pun kapasitasnya besar. Kalau kita diperhadapkan seperti ini, saya yakin gitu, nggak akan ada yang lolos. Karena kapasitasnya besar banget di dalam pencobaan yang diberikan kepada Yesus ini. Nah, pencobaan yang kita alami yaitu ya, kalau ya kita di screening ya, Tuhan berikan pencobaan kepada Ayub, pencobaan kepada Daud. Dan Tuhan juga mengizinkan pencobaan kepada kita juga, tetapi disaring gitu. Nah ini pun kita sudah melihat, kalau mungkin banyak pendapat kita nggak bisa belajar dari Yesus karena dia terlalu sempurna gitu. Tapi yuk kita lihat dulu pencobaan di sini itu kapasitasnya besar banget gitu ya. Nah kita akan melihat di sini di Ulangan 8 ayat 2 sampai ayat 3. Nah ini sebenarnya paralel ya dengan Matius 4 ayat 1 sampai ke 4 ini, di mana paralelnya ini pertama adalah dicobai di padang gurun. Ini Ulangan 8 ayat 2 ini mengisahkan tentang bangsa Israel ya, ketika mereka dicobai di padang gurun. Nah ini kisahnya dicobai sama-sama di padang gurun. Waktu itu Yesus di perikop yang kita tadi baca, Yesus setelah dibaptis gitu ya, lalu Tuhan di ayat yang pertama, sebentar saya baca. Nah ini maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah di sini kata dicobai, nah ini sebenarnya kalau kata aslinya ini kata yang mengandung untuk dia bisa berpotensi berbuat dosa gitu. Dibawa untuk dicobai, bukannya sekedar diuji nih, Oni ini benar nggak sayang sama Citra gitu, bukan sekedar seperti itu ya, tetapi untuk benar-benar dijatuhkan kata yang di sini itu untuk dia bisa berbuat dosa. Dicobai ini ya, untuk dicobai iblis, dibawa ke padang gurun seperti itu. Nah di sini sama ya, ketika bangsa Israel dicobai keluar dari Mesir, mereka hidup di padang gurun. Nah di situ juga adalah pencobaan yang berat sekali bagi bangsa Israel gitu. Nah ini Israel 40 tahun ya, mereka di padang gurun. Nah kemudian Yesus selama 40 hari. Nah ini menjadi banyak ahli tafsir ya yang mengatakan bahwa ini paralel gitu. Ini seakan-akan mengisahkan kehidupan bangsa Israel waktu Yesus dicobai ini. Jadi bukan ini ya kayak adegan ulang gitu. Nah, tetapi dengan Yesus. Nah, waktu itu adalah Israel 40 tahun, tetapi Yesus adalah 40 hari. Nah, di sini ini ya, nah ini akan menjadi 40 hari untuk mewakili 40 tahun gitu ya, maksudnya. Jadi dia akan diuji sebagaimana Israel diuji, dan dia akan lapar seperti Israel lapar. Dan jika dia menang gitu ya, dan semua rakyatnya pergi dengan selamat ke tanah perjanjian. Nah di sini bedanya, kalau bangsa Israel selama 40 tahun mereka gagal ya hasilnya, dan mereka tidak, akhirnya banyak sekali yang jatuh gitu ke dalam dosa. Nah seperti itu. Nah tetapi di sini kita akan lihat hasilnya seperti apa. Yang pertama adalah
Israel gagal ya, jatuh ke dalam dosa. Nah, tetapi Yesus menang dan jadi kok ini gimana sih? Nah, tetapi Yesus menang dan jadi teladan bagi para murid. Nah, teman-teman, Bapak Ibu Saudara, pencobaan yang paling berat sebenarnya untuk saat ini ya. Nah, bukan soal saya kehilangan waktu untuk nggak bisa berdoa gitu, atau mungkin saya susah waktunya untuk bisa pergi ke gereja. Sebenarnya bukan itu ya pencobaan yang paling besar saat ini. Yang paling besar itu adalah kita punya banyak waktu tetapi nggak bisa berdoa. Kita punya banyak kesempatan tetapi kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Kita punya banyak waktu untuk pergi ke gereja tapi kita tidak pergi ke gereja. Coba kita jujur ya kepada diri kita sendiri, seberapa banyak kita habiskan dengan scroll media sosial. Hanya kepoin artis-artis. Coba ya, seberapa besar waktu kita. Mungkin kalau saya ibu-ibu ya, ada ibu juga, mungkin Facebook gitu ya, itu kan mainan ibu-ibu sekarang ya. Kita lihat hanya lihat-lihat orang postingan-postingan, seberapa besar banyak waktu yang harus terbuang hanya dengan itu. Banyak waktu sebenarnya, tapi kita tidak bisa berdoa. Gitu ya. Banyak waktu tapi kita tidak bisa merenungkan firman Tuhan. Pencobaan yang terbesar saat ini adalah seperti itu. Gitu. Ada seorang ini, saya lupa namanya, orang terkaya di dunia juga gitu ya. Dia sampai menyewa perempuan, untuk mengingatkan atau menampar dia kalau dia buka media sosial. Karena dia bilang kalau prinsipnya kalau dia sampai buka media sosial berarti dia akan menghabiskan berapa waktu di situ. Gitu. Bagaimana dia bisa sukses? Gitu ya. Nah dia akhirnya bisa menyewa satu orang hanya untuk menampar dia gitu supaya dia diingetin gitu. Terus saya sebenarnya itu nggak tahu penting ya berita itu, tetapi ketika saya waktu siapan ini, oh iya benar gitu ya. Saya terkadang juga, oh iya berseberapa banyak waktu yang kita habiskan sebenarnya. Kenapa kita tidak gunakan itu untuk berdoa? Kenapa kita tidak gunakan itu untuk merenungkan firman? Kenapa kita tidak renungkan itu untuk hal-hal yang akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan? Terlalu banyak waktu. Tetapi kita tidak gunakan itu. Udah ya. Nah, ilustrasi tadi gitu ya. Nah, itu membuat kita ya mungkin tidak ke media sosial atau game gitu ya, atau mungkin hobi, kesukaan yang sebenarnya itu menghabiskan banyak waktu kita gitu ya. Seperti itu. Nah, alasan iblis mencobai di sini sebenarnya ini ya adalah ingin membuat Yesus jatuh ke dalam dosa. Ada berencana besar yang sedang Yesus bawa gitu, rencana Allah besar untuk dia bisa mati di kayu salib dan akhirnya bangkit. Ini rencana ini diketahui oleh iblis ya, pasti diketahui, dan dia ingin menggagalkan rencana ini, dia ingin menjatuhkan rencana Allah di dalam Yesus ini gitu. Nah sama ketika kita dicobai pun Tuhan izinkan iblis mencobai kita ya sama, ingin menjatuhkan itu aja, ingin menjatuhkan kita dari rencana Allah berbelok gitu. Itu aja tujuan iblis gitu ya. Nah, seringkali kita dicobai dan kita akhirnya jatuh. Kira-kira dalam kondisi seperti apa? Ada yang bisa jawab? Kebanyakan gitu. Ketika mungkin kita gagal atau kita jatuh, sebenarnya dalam kondisi seperti apa biasanya? Banyaknya. Banyak duit? Berkelimpahan? Berhutang? Oke. Ya nggak apa-apa. Ya, ya sebenarnya saat ketika tidak fit ya, baik jasmani maupun rohani. Ketika jasmani mungkin cepat, ketika kita lelah ya itu saatnya kita benar-benar diuji gitu ya. Dalam hal yang seperti itu, ketika mungkin pulang kerja di sini, pulang kerja ke rumah harusnya istirahat tetapi tersentil aja sedikit, tersentuh aja sedikit, buar gitu ya. Itu saat-saat yang lemah sekali, rentan sekali dalam hidup, atau juga tidak fit secara rohani. Gitu. Kita udah nggak olahraga lagi gitu ya, secara rohani maupun secara jasmani. Udah benar-benar nggak, kondisinya tidak fit. Nah disitulah seringkali kegagalan kita gitu ya. Seringkali ya mudah sensitif. Nah kadang wajarlah kita manusia ya kita lemah gitu ya. Atau mungkin kita juga kadang membenarkan ya karena saya
lagi nggak fit, wajar saya marah gitu. Saya lagi kecapean, ya wajar lah, tolong pahami saya lagi capek nih, wajar ya saya marah gitu. Ya kadang seperti itu ya, kita mengelabui untuk membenarkan sesuatu untuk membenarkan kita gitu. Oke. Nah, kita akan belajar seperti apa yang Yesus lakukan ya di ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Nah, ini yang Yesus lakukan adalah lakukan hal yang benar. Jika engkau anak Allah ya di sini ya, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, ini pertama pencobaan yang iblis berikan kepada Yesus gitu. Jika engkau anak Allah gitu ya, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, ketika Yesus selesai dibaptis, di situ kan langit terbuka dan ada seruan dari Bapa ya, bahwa inilah anakku yang kukasihi gitu. Nah, disitulah mungkin akhirnya kalau sekarang viral gitu. Oh, ini anak Allah gitu ya. Di situ akhirnya di sini dipakai. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, teman-teman, menurut Bapak Ibu, teman-teman semua di sini ya, mengubah batu menjadi roti ini kira-kira salah enggak? Kira-kira salah enggak mengubah batu jadi roti? Kira-kira Yesus bisa enggak? Bisa ya. Dan betul sekali. Ya, mengubah batu menjadi roti ini bukan hal yang salah dan tidak tidak melanggar aturan Allah gitu. Nah, di sini sasaran iblis bukan soal makanannya. Tetapi apa? Ini ya. Sasaran iblis adalah ini. Ayo lakukan segala sesuatu yang kau mau dan butuhkan selain dari apa yang dikehendaki Tuhan. Ini intinya gitu ya. Ayo lakukan sesuatu gitu. Yang kau mau dan kau butuhkan selain dari apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, sasaran iblis ini banyak sekali tawarannya, 1001 cara macam ya aktivitas yang dia gunakan untuk kita bisa menjauhkan diri kita dari kehendak Allah. Banyak sekali macam caranya gitu ya. Nah, tetapi ada yang jauh lebih penting dari semua adalah kita tetap di dalam kehendak Allah. Kita lakukan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini yang pertama seringkali iblis ingin kacaukan dalam hidup kita. Abed ini ada di rules-nya, ada di dalam kehendaknya Allah. Nah, ini adalah sasaran iblis gitu. Kalau kita hidupnya nggak benar, bukan sasaran iblis ya. Kalau kita hidupnya nggak sesuai dengan ya di jalurnya Tuhan ya, tenang aja, nggak akan diganggu gitu. Nah, dia nggak ngancam aku gitu ya, kata si iblis. Nah, tetapi orang-orang yang hidupnya atau punya kerinduan aja, aduh ingin sekali berjalan di dalam kehendak Allah, siap-siap, itu incarannya iblis gitu, karena akan digoyahkan, akan bagaimana supaya rencana Allah itu tidak terjadi di dalam hidupnya, akan digoyahkan dengan berbagai macam cara gitu. Bisa dengan hal-hal yang baik, kayak misalkan tadi ya, kalau jika engkau anak Allah, ubah nih batu jadi roti, itu nggak salah, bahkan mungkin bisa Yesus lakukan itu, tanpa dengar dari iblis pun sebenarnya bisa. Ya sudah, waktu di Israel di padang gurun itu kan datang sendiri ya makanannya. Dan bisa juga ini terjadi bagi Yesus gitu. Dengan hal-hal yang mungkin baik, dipandang baik. Ini kita dikaburkan tujuan kita, hidup kita supaya tidak selalu sesuai dengan kehendak Allah gitu. Nah, yang Yesus lakukan adalah ya dia tetap melakukan di hal yang benar gitu ya. Nah, apakah kehendak Tuhan saat ini sedang sejalan dengan hidup kita? Mungkin ini pertanyaannya. Di dalam ya mungkin kita bisa langsung melihat, saya ada di gereja, saya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak mabuk-mabukan gitu ya. Ini kita sedang dalam kehendak Tuhan. Kita mungkin tidak berjudi. Kita sedang dalam kehendak Tuhan. Mungkin kita ada di jalurnya gitu. Ya, bersyukur gitu ya. Nah, kita akan melihat perlawanan Yesusnya seperti apa. Gitu ya. Yesus menjawabnya, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, dengan tegas ya bahwa ya ya ada kehendak yang harus tetap Yesus lakukan gitu. Ya dia bisa, bahkan mungkin langsung ngusir si iblis itu dari hadapannya, bisa banget gitu ya, dengan kuasa dia yang begitu besar gitu ya, dengan kemampuan dia ketika dia harus mengusir
orang gila dari yang orang gila kerasukan itu ya, iblisnya kan langsung diusir, bisa aja gitu seperti ini. Tetapi dia harus alami ini gitu. Nah, dia harus menyatakan bahwa saya harus berada di jalan yang tetap sesuai dengan rencana yang Tuhan berikan. Nah, selama ini jadi renungan bagi kita. Sampai detik ini gitu. Apakah kita sejalan dengan kehendak Allah, atau seringkali kita dikaburkan dengan hal-hal yang ini baik gitu. Atau seringkali mungkin kita dibelokkan, itu juga ada hal yang baik di sana gitu. Ini ternyata di kanan saya ada juga hal yang baik, kesinilah gitu. Nah, artinya apa ya, kita harus kembali ke firman itu. Firman itu yang akan menuntun kita tetap di dalam kehendak Allah. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua, cara yang benar. Ya. Nah, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, ini ayatnya kira-kira ada di mana? Di Mazmur pasal 91 ya. Ada yang hilang di sini. Kalau teman-teman buka di Mazmur 91, nah ini ada yang hilang di dalam ayat yang si iblis katakan kepada Yesus ini. Nah, sebenarnya di Israel ya pada waktu itu kan mereka sedang menunggu Mesias datang gitu ya, raja yang akan menyelamatkan. Mereka sangat menunggu-nunggu itu, sehingga sebenarnya muncul mitos untuk membuktikan dia ini Mesias asli atau enggak, dia harus turun dari bumbungan bait Allah. Nah, kalau yang jatuh dan mati berarti dia bukan Mesias asli. Nah, ada mitos seperti itu. Dulu orang Israel itu menunggu Mesias, kebebasan gitu ya, yang akan jadi raja. Pasti mungkin ada juga ya yang tiba-tiba, ini saya dengar suara Tuhan, saya inilah Mesiasnya gitu. Nah, waktu itu akhirnya ada mitos seperti ini. Untuk membuktikan dia Mesias asli atau enggak, dia harus yang lompat dari hubungan Allah itu, kalau dia selamat ya berarti dia Mesias asli. Nah, seperti itu. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang di iblis pakai gitu. Nah, sebenarnya jadi di sini yang sasarannya apa gitu ya? Sasaran iblis di dalam ini. Nah, ini lakukan dengan cara manusia, bukan cara Tuhan. Yesus, iblis ngajak, ayo kamu buktiin kamu Mesias dengan lompat ke sini gitu ya, kalau bahasa sederhananya. Nah, seringkali ini juga jadi jebakan bagi kita gitu ya. Ayo kamu buktiin kamu dengan caramu. Kenapa? Yesus pun dia tetap sebenarnya bisa juga dia lompat, pasti dia nggak akan jatuh, nggak akan mati gitu ya. Kalaupun dia lompat dari hubungan bait Allah itu, tetapi tidak dengan cara dia untuk dia membuktikan Mesias. Dia tetap di rule-nya Tuhan. Dia tetap di caranya Tuhan gitu. Nah, ini juga mungkin sekali menjadi jebakan bagi kita gitu ya. Ayo kamu gunakan, caramu apa yang terbaik? Ya ayolah, caramu, kamu kan percaya Tuhan melindungi kamu, menyertai kamu gitu. Tapi jika itu bukan cara Tuhan, seperti tadi ini juga ya, si iblis ini ngutip di Mazmur. Tetapi kalau kita buka Mazmur di Mazmur 91 ini sebenarnya untuk orang benar gitu ya. Jalan untuk orang-orang yang berada di jalan benar gitu, bukan untuk Mesias sebenarnya. Tetapi dia gunakan itu. Dia hilangkan satu kata di situ. Di sini kan ada yang hilangnya itu di sini. Di segala jalanmu, orang benar yang di jalan benar gitu. Jadi nah ini yang dihilangin di ayat yang si iblis kutip ini. Di segala jalanmu. Ini Mazmur ditulis ini untuk orang-orang benar gitu, Bu. Maksudnya orang-orang yang berjalan sesuai dengan aturan Tuhan. Seperti itu, bukan untuk Mesias. Nah, ini pun dihilangkan. Nah, seringkali kita juga mungkin ayo ini kan bagus, ini kan sesuai dengan rencana Tuhan gitu. Ini kan gini. Sekalipun itu bagus, tetapi bukan cara yang Tuhan inginkan. Bukan cara yang benar. Ya, ini bisa menjatuhkan kita. Nah, perlawanan Yesusnya dengan cara apa? Dia melawannya. Nah, ini Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Allahmu. Nah, mencobai Tuhan atau mencobai Allah ini ya, artinya menuntut Allah memenuhi janjinya sekalipun sarana atau syarat-syarat yang diperlukan tidak ada. Jadi misalkan, saya mau, Tuhan pasti lindungi saya, tapi kita ngebut-ngebutan. Itu mencobai Tuhan ya.
Atau ya Tuhan pasti akan memberkati kita gitu, tapi kita tidur-tiduran, nggak bekerja. Kita pasti akan lulus sekolah gitu, tapi kita rebahan terus, nggak belajar gitu ya. Kita menuntut Allah memenuhi janjinya aja dituntut gitu, tetapi ini sarana atau syarat-syarat yang lainnya tidak ada gitu. Nah ini namanya mencobai Tuhan. Tuhan pasti berkati saya kok. Atau Tuhan pasti akan buat pekerjaan saya berhasil. Tuhan pasti akan memberkati rumah tangga saya, tetapi kita tidak ada saling mengasihi di dalamnya. Kita saling menuntut di dalamnya. Kita tidak ada saling mendukung di dalamnya gitu. Ya ini mencobai Tuhan. Kita hanya memegang janjinya, tetapi tidak ada saran atau syarat yang sesuai gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, nah kemudian yang ketiga yang kita bisa lihat dari perjalanan Yesus ini. Yang pertama adalah ke arah yang benar, dari ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Nah, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Oke, kita bayangin gunung yang paling tinggi waktu itu ya. Terus, kemungkinan yang iblis bukakan kepada Yesus itu secara visual gitu ya, karena kan sekalipun dia ada di gunung yang paling tinggi nggak bisa melihat seluruh dunia itu ya, tetapi secara visual iblis menggambarkan kerajaan yang akan dimiliki Yesus kalau dia menyembahnya gitu. Nah, ini juga sebuah kebenaran gitu ya. Iblis gunakan kebenaran untuk menyerang Yesus. Yang pertama ya ini sasarannya adalah ini. Apakah sasaran apakah sasaran iblis ini kuasa atas seluruh dunia? Nah, sebenarnya kerajaan dunia ini akan diberikan kepada Yesus di Wahyu ya, teman-teman silakan buka Wahyu 11 ayat 15. Ya, nah sebenarnya Yesus pun tahu bahwa semua yang ditawarkan iblis itu akan jadi miliknya kelak gitu. Jadi sebenarnya dia kalau ya bisa aja Yesus juga ketawa dalam hati ya, dia mau memberikan sesuatu yang sebenarnya itu akan jadi miliknya, udah tahu gitu. Itu akan jadi miliknya di dunia ini, pemerintahan di atas dunia ini akan dipegang oleh Tuhan gitu. Nah, sasarannya ini sebenarnya ini ya, bukan soal hartanya, bukan soal kekayaan dunianya, bukan soal kuasa dunianya, tetapi ini yang mau dilemahkan oleh iblis. Ayo lakukan apa yang kau mau dan mampu dengan intuisimu atau dengan ide, dengan gagasan ya. Asal jangan dengan pikiran Tuhan, salah. Dengan pikiran Tuhan. Ini yang sedang digoda dari Yesus. Ayo kamu lakukan gitu. Apa yang menurut kamu ide-ide dan gagasan-gagasan kamu yang baik gitu. Tapi jangan dengan idenya Tuhan. Nah, tetapi Yesus menang di sini ya. Dia dengan perlawanan seperti ini. Ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, ini sudah Yesus menang gitu. Jadi ada 3 hal yang akan jadi sasaran dalam hidup kita. Yang pertama tadi apa? Apakah kita sudah melakukan jalan yang benar? Apakah kita sudah melakukan hal yang benar? Sekalipun di dalam kehidupan kita itu seolah-olah ini sesuai firman Tuhan, tapi apakah itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, apakah kita sudah melakukan dengan cara Tuhan? Ya, saya melayani, saya bergereja, saya lakukan apapun gitu, tetapi apakah sudah dengan caranya Tuhan? Oh, ini jadi ngeri ya. Berarti ya kita benar-benar perlu sekali kedekatan dengan Tuhan sehingga bisa tahu apa yang jadi caranya Tuhan. Bisa tahu apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Ya, saya sudah lakukan apapun gitu, tetapi apakah sudah dengan cara Tuhan melakukannya? Kemudian yang ketiga, apakah arahnya sudah benar? Nah, mari sekarang kita merenungkan ini gitu ya. Tantangan bagi kita adalah apakah kita sudah melakukan yang benar dengan cara yang benar dan dalam arah yang benar?
Saya mengundang kita semua untuk berdoa secara pribadi di dalam hidup kita. Oke, mari kita merenungkan ini. Gitu ya. Oke, kita percaya bahwa kita adalah umat berkemenangan. Kita sudah ditebus dan kita mengamini itu di dalam kehidupan kita. Nah, tetapi seringkali di dalam perjalanan hidup kita, kebanyakan gitu ya, kita kalah dalam berperang. Seringkali kita keliru memihak kepada mana gitu ya. Kita berada di pihak yang mana. Mari kita berdoa secara pribadi, kita bertanya kepada Tuhan apakah kita sudah melakukan yang benar dengan cara yang benar. Apakah kita sudah ada di dalam arah yang benar? Hidup berkemenangan dan mengalami kemenangan ya mungkin tidak selalu apa yang sesuai dengan kemenangan yang dipandang oleh dunia ya. Hidup berkelimpahan, hidup tanpa penyakit, sakit penyakit, hidup tanpa kekurangan. Tetapi hidup berkemenangan di dalam Tuhan sekalipun kita harus mengalami hal itu, kita harus hidup dalam kekurangan, kita harus hidup dalam sakit penyakit. Tetapi jika memang ini yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, dengan cara yang benar, dengan pandangan yang benar, dengan arah yang benar, maka kita akan mengalami kemenangan di situ. Kita akan menerimanya dengan sukacita, kita akan menerimanya dengan penuh ucapan syukur. Kasih-Nya bagi kita, Dia akan relakan segalanya. Dia disalib untuk Mari kita memperbaharui kembali komitmen kita di hadapan Tuhan. Atau kita mengingat kembali cinta mula-mula kita ketika kita begitu menggebu-gebu untuk Tuhan. Kita mengingat kembali waktu di mana kita bertemu dengan Tuhan. Sehingga itu yang menjadi titik balik dalam kehidupan kita. Dalam perjalanannya mungkin kita jatuh, kita terpeleset. Kita dikaburkan dengan masalah kehidupan. Dengan masalah-masalah yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita sehingga kita melupakan masa-masa yang indah dengan Tuhan yang sudah pernah kita lewati. Mari kita memperbaharui kembali komitmen kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita sudah berjalan begitu jauh, tapi kita tahu bahwa Dia selalu menanti kita datang kepadanya. Ini Bapa, kami anak-anak-Mu. Seringkali kami terkecoh dengan hal-hal yang kami pandang itu baik. Seringkali kami tergoda dengan hal-hal yang kami pikir itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terkadang kami tergoda untuk membuktikan diri kami dengan cara kami, bukan dengan cara Tuhan. Bahkan mungkin terkadang kami pun melakukan hal-hal yang berlawanan dengan arah yang benar.
Tuhan, hari ini kami belajar dari Yesus. Di dalam segala hal-hal yang dia hadapi di padang gurun ketika iblis mencobainya, kami tahu bahwa pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami tidak akan melebihi kekuatan kami. Tetapi kami belajar dari Yesus, pencobaan yang tingkatnya begitu besar yang dia alami. Dia berhasil melewati ini semua karena tetap memandang kepada Tuhan, karena melakukan dengan benar, karena melakukannya dengan cara yang benar dan tetap di arah yang benar. Kiranya Tuhan yang membuka hati kami, mata kami, pikiran kami, supaya kami juga tetap berjaga-jaga dengan cermat, dengan teliti, sehingga kami tidak lengah, sehingga kami tidak tergoda dengan sesuatu yang menggiurkan, dengan sesuatu yang itu baik, itu sesuai firman Tuhan. Tetapi biarlah kami menjaganya dengan kami kembali kepada Engkau, dengan menjaga kami, hubungan kami di hadapan Engkau, Tuhan. Dan kami percaya ketika kami seperti Yesus melakukan hal-hal yang seperti itu, maka kemenangan demi kemenangan itu akan kami nikmati. Hidup di dalam kemenangan akan menjadi bagian yang nyata di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur, kami menyerahkan setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi kepadamu. Mari Engkau terus yang menuntun kami, melanjutkan kasih setia Tuhan dalam hidup kami, dengan kami yang saat ini telah memperbaharui komitmen kami di hadapan Engkau, telah memperbarui hidup kami, pandangan kami, pola pikir kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami ingin berjalan bersamamu. Biarlah kekuatan Tuhan yang akan selalu memampukan kami, anugerah Allah yang akan selalu memampukan kami. Terima kasih Bapa, Hamba menyerahkan kami semua di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang dan bergabung kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama dengan kami di Shine Surabaya. Kita akan mendengarkan warta sepekan, berhubung masih harus mengikuti protokol kesehatan sehingga beberapa kegiatan harus kita batasi. Untuk yang pertama, persekutuan doa tetap akan dilakukan pada hari Sabtu pukul 7 malam di Shine Center. Kemudian untuk minggu depan, kami tetap mengundang jemaat Tuhan untuk beribadah bersama dengan kami. Jika jemaat Tuhan ingin beribadah secara tatap muka, dapat mengikuti ibadah yang pertama di Shine Center pada pukul 10 pagi. Tapi jika jemaat Tuhan memiliki halangan atau tidak dapat beribadah tatap muka, kami tetap mengundang jemaat untuk beribadah secara online pada hari Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat melalui kanal YouTube Shine Surabaya. Lalu untuk persembahan, jemaat dapat mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar. Mari tetap optimis dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan secara rutin mencuci tangan dengan baik. Mari kita terus bertumbuh dalam kasih Tuhan dan menjadi gereja yang mencintai Tuhan dan mengasihi sesama. Kedua tangan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahmu dan memberi wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang indah, yang intim bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput para mempelainya. Kami klaim berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan menutup ibadah kami pada hari ini Tuhan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya berikan kesempatan bagi kita semua untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.